kita lanjut. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Kan tadi bilang di tempat administrasinya Belanda di Sumpah Minangkabau. Ya. Berarti baru sama Belanda satuan kayak gabung. Ya, oke. Jadi Dia bukan di Indonesia kayak ya, tidak apa-apa, betul. maksudnya dia bukan di Belanda bukan di Indonesia. Oke. Jadi baru itu kan wilayah Indonesia. Terus mau dilihat apa baru ini keberpihakannya kemana, ke Indonesia atau ke Belanda gitu. Jadi memang keberpihakannya tetap pada Indonesia, tapi kan kita ini di masa penjajahan, kita ini dijajah, secara paksa harus diambil wilayah kita, apakah melalui konsolidasi ataukah melalui perang, pokoknya apakah melalui kematian, itu kita dijajah. Sehingga pada waktu itu Belanda menguasai Sumpang, Kabupaten Baru, khususnya Sumpang Minangkabau. Nah, dan Belanda menganggap bahwa di sini tempat yang bisa dijadikan sebagai kantor administrasinya karena letaknya di tengah-tengah dari daerah-daerah yang lain. Itu. Jadi bukan bahwa kita di Kabupaten Baru itu bersekutu dengan Belanda, bukan, tapi karena kita dijajah secara paksa gitu. Tapi beberapa perlawanan itu pun ada, teman-teman. Perlawanan. Misalkan di Tanete itu pada tahun 1824 yang saya tulis itu diraja oleh Lapatau namanya, yang sangat menentang, melawan, berperang dengan penjajah kolonial Belanda ini. Nah, dan juga pada waktu itu dibuat organisasi namanya GPT, yaitu Gerakan Pemuda Tanete untuk melawan penjajah Belanda. Nah, begitupun di Sopendriaja. Nah, di Sopendriaja ini pada tahun juga ada saya tuliskan sama 1824 dia juga melawan. Kalau di Sopendriaja, mohon maaf teman-teman, pada tahun 1905 itu melawan juga penjajah kolonial Belanda. Dia membuat suatu wadah yang namanya KERIS. KERIS ini adalah Kesatuan Rakyat Indonesia Sopendriaja. Nah, KERIS ini bersama dengan prajurit TNI Republik Indonesia melawan penjajah Belanda. Nah, sehingga adalah di Paceke yang dideklarasikan di Paceke gitu. Jadi dulu juga itu ada dibuat organisasi perlawanan yang namanya di Sopendriaja namanya KERIS, Kesatuan Rakyat Indonesia Sopendriaja gitu. Jadi ada kita tentunya kalau mau dijajah ya teman-teman, misalkan mau menguasai saya, mau mengambil rumah saya, mau mengambil tanah saya yang saya tempati di rumah, pasti saya melakukan perlawanan gitu. Saya yang menanam di samping rumah saya kelor, tapi teman-teman mau mengambil secara paksa buah kelor saya, ya saya pasti melawan. Itu. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Oke, kita yang lebih real saja ya, yang lebih sederhana. Saya mau bertanya, apa yang ingin dilakukan teman-teman ke depannya, khususnya di Kabupaten Baru? Apa kira-kira yang mau dilakukan? Apakah hanya tidur, main HP? Sampah, betul. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Ada orientasi ke depan tidak? Kalau teman-teman tidak punya cita-cita ke depan, orientasi ke depan, ya kayak teman-teman hidup hanya hidup tidak berkemajuan. Itu kalau teman-teman tidak punya tujuan, tidak punya visi misi, tidak punya orientasi ke depan mau berbuat apa, teman-teman akan hidup dengan begitu tok saja, tidak ada kemajuan. Nah, tentunya harus berpikir
apa yang perlu dilakukan. Gitu. Ada yang mau jawab? Ya, supaya ada PR teman-teman supaya berpikir di rumahnya, itu yang perlu dipikirkan. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan ke depan khususnya di Kabupaten Baru untuk supaya bisa berguna juga, bermanfaat juga, bisa mengubah kehidupan, bisa lebih maju ke depan. Itu. Nah, orang-orang yang maju sukses itu tidak sukses dengan sendirinya. Pasti dia berpikir, hasil dari pikiran idenya dia bertindak sehingga bisa ada kemajuan dalam kehidupannya. Oke teman-teman, kalau tidak ada saya tutup. Atau masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, itu sedikit materi. Kalaupun masih ada yang mau didiskusikan teman-teman, bisa kita ketemu ngopi-ngopi diskusi. Kalau saya ada di Baru, kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait kebaruan, ya bisa chat melalui WA. Kalau misalkan saya punya waktu senggang, pasti saya akan balas. Walaupun misalkan agak lama, tapi pasti saya akan balas. Kalau berdiskusi tentang apapun itu yang ruang lingkupnya adalah pengetahuan, ya pasti saya akan ladeni untuk berdiskusi. Jadi itu PR teman-teman, bagaimana berpikir ke depan, melihat tantangan zaman di Baru yang sudah kawasan industri, sudah MOU peningkatan investor, sudah banyak perusahaan di Baru dan akan banyak lagi perusahaan di Baru. Bagaimana teman-teman berpikir, apakah mau terlibat di pengawalan lingkungannya, terlibat di pengawalan buruhnya, maupun di pengawalan perekrutan pekerjanya atau CSR-nya. Ya silahkan teman-teman pikirkan itu, kembangkan potensi skillnya sehingga teman-teman bisa hidup berkemajuan, berguna dan bermanfaat. Ya silahkan dipikir, direnungkan di rumahnya masing-masing. Oke, terima kasih kawan-kawan, waktu singkat ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau kelebihan ya mungkin tidak ada. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti filenya ini saya akan kirim ke grup ya, videonya. Oke.